Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara eksekusi di MetaTrader 4-nya sama menghitung untung dan rugi transaksinya. Untuk yang di akun demo sudah download semua? Sudah semua ya? Oke, jadi untuk eksekusi di MT4 atau MetaTrader 4-nya itu ada 5 cara atau 5 tipe untuk kita eksekusi. Coba dilihat di MT4-nya. Udah lihat semua? Kalau diklik yang namanya pair-nya, pair udah tahu ya kemarin ya. Kalau kita klik, ada pilihan transaksi baru. Oke. Terus yang paling atas ada pilihan eksekusi pasar ya. Itu kalau diklik, nanti ada muncul 5 tipe eksekusi. Sudah lihat semua? Transaksi baru. Iya, transaksi baru. Paling atas ada eksekusi pasar. Kalau diklik nanti dia muncul 5 tipe eksekusi. Saya jelasin satu-satu. Yang pertama namanya eksekusi pasar ya. Kalau yang handphonenya pakai bahasa Inggris, market execution ya, execution market. Ada ya? Nah, ini maksudnya gimana? Ini maksudnya kita membeli atau jual harga pada saat harga sekarang atau harga market sekarang. Jadi ketika pilihan yang kita pilih adalah eksekusi pasar, kalau diklik, lalu kita tentuin lotnya berapa, ketika kita klik jual atau beli, dia langsung eksekusi. Ketika diklik buy atau sell, harga pasar, harga sekarang yang akan tereksekusi. Jadi contoh, coba aja dipilih yang tadi eksekusi pasar. Lotnya udah ditentuin, misalkan 1 lot ya. Langsung aja klik jual atau beli terserah. Nah, langsung statusnya udah masuk ya, udah running ya. Nah, itu adalah eksekusi pasar. Ketika kita klik sell atau buy, harga pasar saat itulah yang diambil. Nangkep sampai di sini? Jadi menu eksekusi pasar adalah ketika kita mau jual atau mau beli pada saat harga pasar sekarang. Tinggal dipilih aja mau beli atau mau jual. Itu untuk tipe yang eksekusi pasar. Lalu yang kedua, apa yang kedua ada? Ini yang pertama, yang kedua ada buy limit ya, benar. Diklik ya, yang kedua buy limit ya. Udah kelihatan buy limit semua? Ada ya. Nah, itu maksudnya gimana buy limit? Saya jelasin di sini. Buy limit ini kapan kita gunain buy limit? Misalkan kita mau jual atau mau beli. Kalau buy limit ini kan kalau buy berarti beli ya. Kalau buy berarti beli, berarti kita mau beli di bawah harga sekarang. Nah, maksudnya gimana beli di bawah harga sekarang? Misalkan tadi pairnya apa? Misalkan nih CLSK nih, atau ambil yang seragam aja semuanya. Kalau coba di gold tahu ya kemarin udah ya, pair gold XAU USD ya. Coba diklik XAU USD-nya, pilih yang buy limit. Udah semua? Nah, kalau buy limit kan berarti kita mau beli tapi di bawah harga sekarang. Harga sekarangnya harga yang bergerak ini.
Ini harga sekarang misalkan di 2025 ya. Harga sekarang. Nah, kapan kita menggunakan buy limit? Ketika misalkan kita mau beli di gold di harga 2020 misalkan. Ini pakainya buy limit. Nah, contohnya coba diklik yang ini buy limit, lotnya ini. Nah, untuk harga buy limitnya kliknya di sini, harga nih. Di bawah harga sekarang ada kolom untuk kita input harga buy limitnya. Diklik aja ini. Nih. Ya, di harga itu kan bisa di-input kan? Nah, di inputnya harus harganya di bawah harga sekarang. Oh, di bawah harga sekarang. Karena metode buy limit itu adalah kita mau beli tapi di bawah harga sekarang. Harga sekarang kan 2025. Misalkan saya nggak mau beli gold di harga 2025 nih. Tapi saya mau belinya nanti tunggu dia di harga 2020. Kita pakai menunya buy limit. Oh, berarti pas beli itu di bawah. Harga sekarang ya, tunggu dia turun baru tereksekusi. Jadi misalkan dia sekarang kan 2025. berarti kita harus beli 2020. 20. Nah, itu 2010. 2010 atau pokoknya di bawah harga sekarang. Entah itu 2019, 18. Nah, itu pakai menunya buy limit. Nah, coba diklik. Udah diinput 2020-nya. Lotnya sudah satu. Langsung ditempatkan. Ya, tempatkan. Udah semua tempatkan. Nah, ketika udah ditempatkan, dia statusnya belum running atau masih pending order. Iya, tapi udah kita pasang nih. Nah, pending ordernya kapan tereksekusi? Tunggu harganya sesuai dengan yang kita input tadi. Ketika harga goldnya turun sampai ke 2020 misalkan, barulah pending order buy limit kita tereksekusi, baru jalan transaksinya. Seperti itu. Ya, entah itu kalau dia turun ya berarti tereksekusi. Kalau dia terus naik sampai 2026, 27 ya berarti yang kita 2020 nggak tereksekusi. Berarti kita masih nahan. Ya, ditahan boleh, dihapus juga bisa. Jadi fungsi buy limit tadi cuman untuk kita mau beli tapi bukan di harga sekarang, mau di harga yang lebih rendah. Itu fungsinya pakai buy limit. Bisa di cancel atau bisa dihilangkan, dihapus juga bisa. Kapanpun bisa. Cara hapusnya itu ditekan. Iya, cara hapusnya misalkan yang tadi udah ditempatkan ya. Tapi belum jalan kan? Nah, kita klik. Nanti ada pilihan hapus order. Nah, misalkan kita ini Pak, kita profit nih. Kan kita udah kena nih di harga kita yang beli 2020 tadi. Oh, bisa kita beli langsung ya? Apa? Kalau mau beli langsung pakai yang eksekusi pasar tadi. Oh, pakai eksekusi. Ya, buy limit tuh untuk kita beli tapi harganya di bawah harga sekarang. Pakai menu buy limit. Karena kita nggak mau beli harga sekarang. Kalau harga sekarang kan 2025, tapi saya mau beli di harga 2020. Kita pakai menunya buy limit. Beli di harga di bawah harga sekarang. Anggap untuk buy limit. Paham ya? Nah, yang ketiga ada sell limit ya. Coba lihat yang menu transaksi yang ketiga. Sell limit. Ini kebalikan dari buy limit. Kalau tadi buy limit beli di bawah harga sekarang. Kalau sell limit berarti itu kita mau jual atau mau sell di atas harga sekarang. Kebalikannya dengan buy limit tadi. Nah, coba di tes lagi atau dicoba lagi yang sama aja pairnya di gold. Ya, diklik, dipilih menunya yang sell limit tapi. Ya, sell limit harga sekarang kan 2024 ya. Nah, maksudnya kan kita mau jual gold tapi di atas harga sekarang. Harga sekarang misalkan gold 2024. Tapi saya nggak mau jual di harga sekarang. Saya mau jual gold nanti ketika dia naik di harga misalkan 2050. Ketika dia 2050 saya baru akan jual gold. Nah, itu pakai menunya pakai sell limit. Sama kayak buy limit, kebalikannya doang. Kalau buy kita mau beli di harga di bawah harga sekarang. Kalau sell limit kita mau jual tapi di atas harga sekarang. Paham ya? Sell limit ya. Nah, yang keempat ada yang namanya buy stop ya. Nah, buy stop nih sama karena depannya buy berarti kita mau beli. Transaksinya kita mau buy, mau beli, tapi belinya
di atas harga sekarang. Nah, ini maksudnya gimana? Contoh sama kayak di gold tadi, sekarang harganya 2024 ya. Tapi saya mau beli nih, saya mau beli gold, tapi tunggu harganya di atas harga sekarang. Berarti misalkan harga sekarang 2024 ya. Saya mau beli emas gold, tapi tunggu harganya naik dulu ke 2027 misalkan. Itu pakai menunya buy stop. Nah, jadi ketika harga emas yang sekarang tadi 2024, coba dulu dipasang dulu buy stop, pilih menunya yang buy stop, harganya dimasukin di atas harga sekarang, misalkan 2027 atau 2028. Lalu tempatkan. Dia statusnya tetap pending order, belum tereksekusi ya. Nah, kapan dia tereksekusinya? Nanti setelah harga naik ke angka yang kita tentuin tadi. Misalkan kita tentuin 2000, kita mau buy stop di 2028. Kapan dia tereksekusi? Ketika harga emas naik nanti sampai ke 2028, otomatis pending order kita tadi, yang buy stop tadi, running, jalan atau tereksekusi. Paham sampai sini untuk buy stop? Ada yang nanya biasanya, loh kenapa kita mesti beli di harga yang udah naik tinggi? Kenapa nggak beli di harga sekarang atau di harga yang lebih rendah? Seperti itu kan. Ini biasanya orang pakai menu buy stop ini, itu tergantung dari analisanya mereka masing-masing. Ada yang menganalisa misalkan, oh kalau harga emas bisa nyampai ke 2028 tadi, dia baru bisa akan naik terus. Makanya dia pakai menunya buy stop. Tanpa harus dia nungguin setiap saat kapan harganya ke 2028 kan. Dia cukup pakai menu buy stop, udah ditempatkan, bisa dia tinggal tanpa harus ditungguin. Sebenarnya fungsi-fungsi ini sih cuman untuk mempermudah kita eksekusi market tanpa harus nungguin harganya ke harga yang kita mau. Jadi buy stop paham ya, nangkep ya. Nah yang terakhir sell stop ya. Sell stop ini sama kayak kebalikan buy stop, berarti kita mau jual tapi di bawah harga sekarang. Nah misalkan tadi harga emas sekarang 2024, dia atau kita mau jual nih gold, tapi kita nggak mau jual di harga 2024. Saya mau jual kalau harganya misalkan sampai ke 2021 dulu nih, baru saya akan jual emas. Nah itu pakai menunya sell stop, kebalikan dari buy stop tadi. Kalau buy stop kita mau beli, tapi tunggu harganya naik dulu baru kita eksekusi. Kalau sell stop kita nih mau jual sebenarnya, tapi nggak mau harga sekarang, tapi mau nunggu harganya lebih rendah lagi. Seperti itu. Anggap ya. Jadi ada 5 cara eksekusi market di MetaTrader 4. Yang pertama eksekusi pasar itu harga sekarang, kita mau jual atau mau beli pokoknya di harga sekarang, pakai menunya eksekusi pasar. Buy limit, sell limit, yang tadi saya jelaskan buy stop dan sell stop. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau misalkan kita udah ini Pak, kan kita udah masang nih, kena di harga yang itu, terus kita ya kan terus jalan nih kalau nggak di stop kan, ininya Pak, harganya gitu kan, kadang dia turun, kadang dia naik. Nah cara kita untuk biar stop di otomatis ya, iya. Gitu. Nah itu aku jelasin setelah ini ya. Itu ada yang namanya stop loss dan take profit. Nah setelah yang tadi misalkan transaksi kita udah jalan, udah running, nah ada yang namanya stop loss atau orang sebutnya SLS, sama yang namanya take profit, TP atau disingkat ya. Nah untuk stop loss dengan take profit itu misalkan nih, coba dilihat misalkan yang sudah jalan tadi ya. Kalau di back dilihat transaksi yang udah jalan kan nih, ada nih. Nih, misalkan yang paling atas nih.
Oh ini ya. Nih ada pilihan ubah order ya. Diklik ubah ordernya. Di bawah harga sekarang kan ada dua kolom. Ada dua kolom yang bisa diinput harganya. Yang kolom pertama itu kalau nggak salah garis di bawahnya warna merah ya. Kolom yang kedua garis di bawahnya warna hijau ya. Nah yang garis di bawahnya warna merah itulah yang namanya stop loss. Jadi misalkan nih contoh yang di goal tadi ya, misalkan ada yang ada goal yang running nggak? Coba misalkan atau misalkan seperti ini ya, coba yang di running aja goal misalkan ini ya. Oh ini USD CHF, misalkan kita samain aja goal misalkan nih ya. Ini misalkan goal nih ada nih kan. Nah contohnya tadi ketika ada yang transaksi yang udah jalan, diklik ditekan nanti ada pilihan ubah order ya. Nah lalu kan ada muncul dua kolom untuk stop loss dan take profit. Nah misalkan posisinya tadi kita yang lagi running transaksinya lagi buy, lagi beli ya. Misalkan kita beli di harga kan kita bisa lihat nih. Contoh di sini kita dapat harga beli emas di misalkan 2025 nih. Nah ketika kita ubah order, stop loss ini maksudnya kita mau stop transaksinya. Stop loss ini maksudnya kerugian yang kita stop, kerugian yang dibatasin ya. Take profit ini keuntungan yang didapat. Nah, misalkan tadi yang udah running kita buy di harga 2025. Kita pasang stop lossnya di berapa? Nah, itu tergantung dari analisa masing-masing. Tapi misalkan kita udah dapat patokan nih. Saya beli gold di harga 2025. Tapi kalau kan kita kalau buy kan ngarepnya dia naik. Harganya kita ngarep dia naik. Kalau misalkan dia nggak sesuai dengan harapan kita naik tadi, dia turun. Kita mau close transaksinya itu turunnya sampai di harga berapa? Karena semakin banyak dia turun kan, ruginya kita semakin banyak nih. Kita mau ngebatasin ruginya kita sampai di mana? Nah itulah fungsinya stop loss. Nah ngisi stop lossnya di kolom yang di bawahnya ada garis merah tadi. Misalkan nih kita udah beli di harga 2025, kita pasang stop lossnya misalkan di harga 2020 atau misalkan di harga 2010. Nanti ketika harga dari 2025 turun sampai ke 2010, otomatis transaksi kita akan close sendiri, stop sendiri, tapi dengan posisi kita rugi yang dibatasin tadi. Nah coba di input aja yang tadi. Ini yang merah untuk stop lossnya kan tadi buy ya di harga 2025, kita pasang angka stop lossnya misalkan di 2020. Nah untuk yang sebelahnya itu kolom yang garisnya bawahnya warna hijau, itulah untuk take profitnya. Untungnya kita mau batasin sampai berapa? Kan kalau kita buy kita ngarep harganya naik kan? Tadi kita udah dapat harga di 2025. Nanti kalau harganya naik sampai misalkan ke 2040, saya mau close transaksinya. Berarti kalau harganya naik dari 2025 ke 2040, saya untung dong. Di 2040 saya close transaksinya dengan tutup transaksinya dengan profit. Nah, di mana kita nginput 2040-nya? Di kolom yang sebelahnya itu, yang di bawahnya ada garis hijau. Coba diinput aja. Nih 2040 atau terserah 2030 boleh. Nah kalau sudah paling bawah ada pilihan apa tadi, modify ya. Paling bawah ada pilihan modify atau ubah ya. Diklik nanti transaksi yang itu udah kita batasin nih. Oh kalau dia turun sampai ke 2020
transaksi saya close dengan posisi rugi sekian. Tapi ketika dia naik harganya ke 2040, transaksinya juga otomatis terclose dan saya untung sekian. Tanpa mesti kita close di manual. Tanpa harus kita tungguin sampai harganya ke harga tersebut. Itulah pakai menu input yang stop loss dan take profit tadi. Paham sampai sini? Untuk udah kayak teratur otomatis. Udah kita atur dari awal. Misalkan kena di harga yang naik kita untung, Untung tapi kena di yang bawah kita rugi dan kita udah batasin ruginya sekian, udahlah kita rugi di sekian. Udah tahu. Ya, jadi tanpa mesti kita liatin handphone terus kapan nih harganya naik atau turun. Bisa ditinggal lah. Itu ngebantu kita untuk ngebatasin untung dan ruginya kita tadi. Paham? Yang lain paham? Paham ya? Ayo paham? Ada nol yang di belakang itu, Pak. Kan kalau yang ini kan 2025, kalau itu dia kayaknya 1000. Yang mana ini ya? Yang untuk stop rugi ya? Maksudnya nol yang mana? Iya, 47. Itu kan harusnya kan cuma titik sama 55, itu tadi tambahan nolnya 3 di belakangnya. Oh, misalkan mau klik ini. Yang mana nolnya 3? Sini. di belakang koma. Yang di sini tadi. Ini ya. Nah, ini kan beda pairnya nih. Yang tadi saya bilang tuh gold. Sedangkan ini euro USD. Jadi kita harus tahu dulu nih harga euro USD dengan harga gold itu di harga berapa. Contoh ini kan ini yang mana tadi? Yang ini ya. Yang ini kan. Nah, ini kan posisi Ayu sell kan. Ini sell satu lot kan. Di harga ini kan 1.09926. Oke. Ini kita modify. Nah, mau stop rugi mau di input kan, berarti kan kalau sell kita mesti taruh stop ruginya di atas. Ketika kalau dia naik kita rugi. Nah, tadi kan 1.0092. Nah, dimasukin aja misalkan 1.1. Terserah belakangnya mau 0 3 kali atau 5 kali sama aja. 1.1 kan berarti harganya di atas harga sekarang, di atas harga Ayu sell. Kalau kita sell kan berarti ngarep harganya tuh turun supaya untung. Tapi kalau dia naik kan kita rugi. Nah, untuk ngebatasin kita ruginya itu kita pasang yang namanya stop ruginya di harga berapa. Dia naik sampai ke harga berapa kita stop ruginya kita. Tangkap nggak? Nah, jadi untuk yang ini contoh euro USD, ambil untungnya di mana? Ambil untung kan berarti kita ngarep harganya turun nih. Karena kita posisinya sell. Kita ngarep harganya turun. Nah, misalkan sekarang harganya kan di 1. Iya, kita jual berarti kita harap harganya turun. Nah, kita pasang take profitnya misalkan nih sekarang kan di 1.0992. Berarti harus di bawah harga ini 1.008 misalkan. Kita klik modifikasinya udah bisa diklik. Berarti yang 8 itu nggak sepakai 0 lagi ya, Pak? 1.8. Kalau kita cuma klik 8, otomatis berarti belakangnya 0 semua. Oh, berarti Karena dia 6 digit. Ya. Kalau mau ditambahin 8, 05 pun nggak masalah. Sama aja. Berarti harus di bawah itu kan harus. Ya, karena kita kan jual, kita sell. Take profit kita harus di bawah supaya untung kan. Kalau dia naik kan kita rugi. Kita ngebatasin ruginya pakai yang stop loss tadi. Nangkep ya? Ya, nangkep ya. Jadi untuk stop loss dengan take profit itu sesuai dengan posisi kita. Kalau kita buy, kan kita ngarep harganya naik. Berarti kita pasang stop lossnya di bawah. Take profitnya di atas. Kalau kita posisinya sell atau lagi jual, berarti kita pasang stop ruginya di atas. Take profitnya di bawah karena kita ngarep harganya turun supaya kita untung kan. Anggap nggak? Jadi menu yang stop loss dengan take profit itu cuma membantu kita supaya transaksinya otomatis close dengan sesuai dengan yang kita udah tentuin. Saya kalau rugi dia ke harga ini saya tentuin ruginya sekian.
Kalau dia sesuai dengan prediksi dan harapan kita turunnya berapa atau untungnya berapa, kita udah input duluan nih harganya. Otomatis transaksinya close. Paham? Stop lossnya tadi ya, stop rugi ya. Ada mau tanya lagi nggak? Nah misalkan kayak gitu, itu udah profit nih. Iya. Running kan jalan terus tuh. Benar. Terus kalau kita ibarat kita lupa nih mau close, nah itu bisa berpengaruh di loss kan? Kalau kita Iya, benar. karena kita lupa, Bisa dia balik lagi kan iya, maksudnya kan? dia Ya, balik lagi kan? bisa aja. Kita kan nggak tahu kan dia Kapan balik dia lagi kan? belakangan Iya. naik kadang turun kan? Benar. Jadi begitu kita udah naruh posisi nih, kita udah profit, terus kita lupa nih nutup, itu bisa terjadi loss. Bisa aja. Jadi kalau misalkan udah running, udah profit, tapi belum nyampe dengan yang kita batasin tadi nih profitnya, atau dia balik lagi, bisa kena stop loss nggak? Bisa aja. Jadi yang tadi itu cuma ngebantu kita untuk batasin, kita take profitnya di sini, kita stop lossnya di sini. Walaupun kita lagi nggak ngeliat handphone, nanti kalau udah nyampe ke harga yang tadi kita tentuin, dia akan close sendiri transaksinya. Paham ya? Itu untuk pasang stop rugi dan take profitnya. Nah sekarang kita masuk yang cara ngitung untung ruginya berapa sih itu. Nah kita ambil contoh yang forex dulu. Misalkan yang forex kita ambil contoh pairnya yang euro USD. Coba dilihat pair yang euro USD. Harga sekarang berapa untuk euro USD? Misalkan saya mau beli nih, saya mau buy euro USD, harga sekarang berapa? 1.0992 ya, kita ambil ya. Harga sekarang euro USD 1.0992 ya. Berapa terakhirnya, anggaplah 0 ya. Jadi kalau kalian lihat untuk harga di forex ataupun di gold, harganya itu 6 digit semua, benar? 6 digit ya. Tapi ada satu pair yang harganya 5 digit, tapi mungkin di sini belum di input. Kita ambil contoh yang generalnya aja dulu, semuanya 6 digit ya. Oke? Nah, cara ngitungnya gimana? Misalkan saya mau buy euro USD, harga sekarang 1.09920 ya. Saya mau buy-nya misalkan kita pakai lotnya 1 lot. Saya ambil contoh lot yang gampang dihitung ya. Sekarang harga euro USD-nya misalkan dari 1.09920, misalkan harganya ke 1.09950. Kita mau buy, kita mau beli ya. Dapat harganya di sini. Sekarang harganya ke sini. Ini harganya naik atau turun? Naik ya. Berarti kalau naik kita buy, kita untung atau rugi? Kita untung ya. Nah, yang mau kita cari tahu, kita untungnya berapa dolar di sini? Ya kan? Kita buy euro USD 1 lot. Kita dapat harga di sini. Sekarang harganya ke sini, berarti harganya naik. Kalau naik kita buy, berarti kita untung. Untungnya berapa dolar? Nah, kita mau ngitung di sini untungnya berapa dolar. Cara ngitung untung ruginya di sini ada 2 macam. Ini saya jelasin yang pertama cara yang manualnya dulu, baru nanti cara kedua cara ngitung yang pakai istilahnya pips. Pernah dengar istilah pips? Belum ya? Nanti saya jelasin. Kita hitung yang cara yang manual dulu ya. Nah, karena harganya naik dari sini ke sini, kita hitung aja selisihnya dulu. Misalkan tadi ini harganya 1.09950 ya. Kalau kita cari selisihnya dikurang, ini 0, benar? Ini 3 ya. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 ya. Di sini ada koma ya. Nah, selisihnya kan harganya naik sekian nih. 0,00030 ya. Nah, karena kita entry-nya 1 lot, berarti cara ngitungnya 1 dikali 0,00030
dikali dengan contract size. Masih ingat yang kemarin? Contract size untuk di forex berapa? Contract size di forex 100.000 US dollar ya. Yang kemarin ya. Nah, berarti contract size-nya berapa? Contract size-nya 100.000 US dollar. Nah, barulah kita dapat berapa dolar untung ruginya kita. Coba dihitung di kalkulator. 1 dikali 0,00030 dikali 100.000. Hasilnya berapa? 300 atau 30? 30 ya. Nah, berarti kita dapat yang tanda tanya ini adalah 30 US dollar. Nah, berarti ketika kita buy euro USD, oke, ketika kita buy euro USD di harga ini 1.09920, harganya naik ke 1.09950 ya. Berarti kita tahu berapa untung ruginya, selisih kenaikan harganya dapat di sini. Kita kalikan dari lotnya dulu, berapa lot? 1 lot, 1 berarti dikali selisihnya. Kita kalikan kontrak size-nya, kita dapat untung ruginya. Berarti dengan harga naik sekian, saya transaksi 1 lot, saya untungnya 30 dolar. Nangkep sampai di sini? Paham ya? Nah, begitupun misalkan harganya, atau contoh yang berikutnya kita misalkan mau sell, atau yang buy dulu deh, masih deh. Sama buy-nya 1 lot, harganya sama harga yang ini ya. Tapi sekarang harganya misalkan gimana ini? Sekarang harganya kita sell di sini, sell 1 lot. Sorry buy masih ya. Kita buy 1 lot, harganya sama 0,9920. Sekarang harganya ke 1.09820 misalkan. Nah, kalau kita buy 1 lot harga sekian, harganya ke sini, ini harganya naik atau turun? Turun ya. Berarti kalau kita buy kita untung atau rugi? Rugi ya. Nah, yang kita mau cari tahu ruginya berapa dolar. Sama kayak tadi, kita cari dulu selisihnya, ini dia turunnya berapa banyak. 1.09820 ya. Kita cari selisihnya ya. Ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0 ya. Benar ya? Lotnya kita cari tahu lotnya berapa, 1, berarti 1 dikali 0,00100, kita langsung kaliin kontrak size-nya 100.000 sama kayak tadi. Berapa tuh? 100 dolar enggak? 0,00100 kali 100. 100 ya. Berarti ketika kita buy 1 lot di harga ini, harganya turun ke sini, kita ruginya adalah 100 dolar. Kalau yang ini kita tadi untung ya, plus ya. Jadi ini cara ngitung manual untung ruginya transaksi kita. Dari pertama kita cari tahu dulu lotnya, kedua selisih harganya naik atau turun, ketiga langsung dikalikan dengan kontrak size-nya aja. Paham sampai sini? Nangkep ya? Jadi mau harganya turun atau naik berapa banyak pun, kita akan tetap tahu kita untung atau rugi berapa. Paham? Nah, coba satu lagi contoh, misalkan yang sell ya. Sama sih sebenarnya. Kita mau sell euro USD 1 lot juga. Misal saya ganti deh, jangan 1, misalkan 0,8 deh. Untuk di TPFX itu minimal kita
transaksi lotnya itu minimal 0,1 ya. Berarti kalau minimal kurang nggak bisa, lebih bisa ya. Nah misalkan saya mau sell euro USD 0,8 lot, harga sekarang saya sell di sini, sekarang harganya ke sini 1.08810. Sekarang harganya dari sini ke sini nih. Ini harganya naik atau turun? Turun ya. Berarti kalau saya sell, saya untung atau rugi? Untung karena kita Iya, tertinggi. dilihat dulu kita posisinya sell atau buy nih kan? Kita posisinya sell, oke. Harga kita sell di harga sekian. Sekarang harganya ke sekian. Berarti harganya kan turun tadi. Berarti kalau turun kita untung atau rugi? Untung ya, karena kita kan jual, kita sell. Nah, kita sell, kita harap harganya turun. Paham ya? Nah, kita untungnya berapa dolar nih? Sama kayak tadi, kita cari aja selisihnya nih. Ini 0, ini 1, ini 1, ini 1, ini 0, ini 0 ya? Bener nggak? 1, 1, 1, 0 ya? Nah, kita lihat lagi lotnya berapa? 0,8. Berarti 0,8 dikali selisihnya dikali transaksi tadi 100.000 US dollar. Gampang kan? Coba dikali. Lotnya 0,8 dikali 0,01110 kita kali 100.000 US. 888 ya. Nah, berarti dengan penurunan harga dari sini ke sini, dengan kita transaksi 0,8 lot, kita untung 888 US dollar. Ini cara ngitung untung ruginya baik manual dari lot dan selisih harga yang terjadi. Paham ya? Ada mau nanya nggak untuk hitung-hitungan ini? Nah, ini contoh. Kenapa? Kita satu lot itu lebih gede lagi dapatnya. Iya, kalau satu berarti depannya kan kita kali satu. Satu dikali ini pasti harganya lebih, Bisa 1.000. profitnya lebih besar pasti. Paham? Nah, begitupun dengan yang di gold. Contoh ini kan di forex kan. Sekarang yang di gold, misalkan saya mau buy gold, gold ya, XAU, USD. Harga sekarang misalkan di 2025,00 ya. Ini anggap aja ya. Benar nggak harga sekarang di situ? Ya, anggapnya harganya di sini ya. Kita mau buy euro US gold sama satu lot juga misalkan. Harga yang kita dapat 2025,00. Sekarang harganya ke misalkan 2028,50 nih. Ini harganya naik atau turun? Naik. Naik ya? Naik. Nah, kalau naik, kalau kita buy harganya naik, kita untung atau rugi? Rugi. Untung ya. Kita buy, kita mau beli, kita kan ngarep harganya naik. Sekarang harganya naik nih. Berarti kita untung dong. Bener ya, jangan salah itu lagi ya. Nah, kita untungnya berapa dolar? Yang kita mau cari itu untungnya berapa dolar? Nah, sama kayak tadi satu lot. Nah, kita cari dulu nih selisihnya, dia naiknya berapa banyak nih. Jangan mentang-mentang saya tulis di bawah jadi rugi ya. Kan 2025 ke 2028 berarti harganya naik karena kita buy, kita untung. Untungnya berapa? Kita cari selisihnya di sini. Ini 0, ini 5, ini koma, ini berarti berapa? 6 ya. 6. Oh, sorry ya. Ini 3 ya. Ini 0 ya. Yang ini 0 semua ya. Nah, 1 dikali selisihnya ini dikali kontrak size gold berapa? 100.000. Beda, ini kontrak size forex. Ini dikali kontrak size-nya juga. Ya, karena kontrak size-nya forex dengan gold kan beda.
Beda ya. Berapa kontrak size gold kemarin? 100 ya, yang Troy on situ ya. Nah, berarti ini adalah dikalikan 100. Berarti kalau dikalikan lotnya 1 dikali 3,50 dikali 100. Berarti kita untungnya 350. iya 350 US dollar ya. Satu lot dikali ini dikali kontrak size gold itu 100 bukan 100.000. Kalau forex tadi 100.000. Paham sampai sini? Ini cara ngitung manual untuk di forex maupun di gold. Jadi bedanya cuman di kontrak size-nya. Untuk selisih harganya naik turun sama hitungnya diperhatikan komanya ya. Kalau untuk hitung manual diperhatikan komanya. Sama kayak ini tadi diperhatiin komanya. Sampai sini ada mau tanya nggak yang manual ngitungnya? Paham? Dicatat boleh difoto nanti videonya juga saya bagiin lagi kok. Udah semua saya hapus ya. Nah, sekarang kita cara ngitung yang kedua itu pakai istilahnya pips. Pernah dengar istilah pips? Belum ya? Biasanya nanti kalau kalian ketemu klien atau ketemu nasabah yang mungkin udah lama trading, mereka udah nggak asing lagi dengan istilah pips. Jadi supaya kalian juga ketika ketemu nasabah yang bicara tentang pips, kita juga ngerti. Ya takutnya kan kalau dia bicara pips kita nggak ngerti nanti kita diibaratin nggak tahu apa-apa tentang industri ini ya. Nah pips ini singkatannya itu kalau saya nggak salah price interest point. Price interest point kalau nggak salah ya. Tapi ada juga yang artinya ada yang price interest point, ada yang point interest price, ya sama aja lah. Yang penting kita tahu istilahnya pips ya. Nah, gimana cara ngitung pipsnya? Kita ambil contoh yang forex dulu ya. Cara ngitung pipsnya seperti ini. Misalkan saya ambil contoh Euro USD lagi. Yang tadi saya bilang biasanya untuk di forex tuh semua angkanya 6 digit semua. Ya. Nah, contoh harga Euro USD tadi di 1.09920 ya. Kita ambil angka yang sama aja. Nah, untuk cari tahu pipsnya berapa itu kita patokin dulu seperti ini. Karena digitnya ada 6. Sebentar. Saya ketik ulang aja kan. Kalau untuk ngitung pips ini komanya kita nggak perlu lihat. Beda kayak tadi ya. Kalau ngitung yang untung rugi yang manual tadi, kita cari selisihnya kita harus tetap patokin di komanya. Kalau untuk ngitung pips kita nggak perlu cari tahu komanya di mana. Paham? Kita cukup hitung digitnya aja. Jadi misalkan ini ada 6 digit. Ini digit yang mana ya? Digit yang karena angkanya ada 6 digit 1.09920 ya. Nah, digit yang paling belakang atau digit yang terakhir ini adalah namanya komaan pips. Digit yang kedua ini satuan pips. Digit yang ketiga dari belakang ini puluhan pips.
Digit yang keempat berarti ratusan pips. Digit yang kelima berarti ribuan pips. Digit yang keenam dari belakang ini berarti ratus ribuan dulu dong. Ratus ribuan pips ya. Nah, kalau kita udah patokin seperti ini digit pertama dari belakang, digit kedua, digit ketiga, digit keempat, digit kelima, digit keenam ya. Yang pertama dari belakang itu komaan pips, satuan, puluhan, ratusan, ribuan ya. Sampai sini paham? Untuk nentuin dulu nih yang pipsnya, yang komaan, yang satuan yang mana. Oke ya. Nah, contoh yang tadi kita mau buy Euro USD di harga ini sama satu lot 1.09920 ya. Nah, sekarang harganya ke misalkan 1.09940. Berarti harganya dari sini ke sini naik atau turun? Naik ya. Kalau kita naik, kita buy untung atau rugi? Untung ya. Kita mau cari tahu untungnya berapa, tapi pakai yang namanya pips. Nah, cara ngitungnya gimana? Kita ambil selisihnya juga sama kayak tadi. Ini tanpa menghitung komanya ya, saya hapus saja komanya. Untuk komaan pipsnya ada berubah nggak? 0 ya. Nah, setelah komaan pips berarti kita tambahin koma di sini, oke? Paham sampai sini? Terus satuan pipsnya ada naik nggak? Dari 2 ke 4. Berarti ada naik 2 ya. Ada naik 2. Untuk puluhan pipsnya nggak ada, 0. Ini nggak ada, ini nggak ada ya. Nah, berarti harga Euro USD dari sini ke sini itu naiknya ada 2,0 pips. Karena ini komaan, ini satuan. Ada naik 2 pips. Paham sampai sini? Cara cari pipsnya dulu. Paham ya? Nah, ketika kita sudah tahu nih kenaikannya ada 2 pips. Kita kan mau cari untung ruginya tadi berapa dolar. Satu lot, harga naik dari sini ke sini, naiknya 2 pips. Itu rumusnya sama yang tadi, lotnya ditaruh dulu satu lot. 1 dikali berarti ya. 2 pips tadi dikali juga 1 dikali 2 pips, yang terakhir dikali 10 dolar. Dikali 10 dolar. Barulah dapat untung ruginya kita berapa dolar. Berapa nih kalau dikali? 1 dikali 2 dikali 10. 20 ya. Berarti untungnya 20 dolar. Untuk kenaikan harga dari sini ke sini. Nah, kita ambil contoh yang sebelumnya tadi deh. Sebelumnya tadi masih ingat nggak harganya? Saya ambil harga berapa tadi? Yang sebelumnya, yang hitung manual untuk Euro USD. 1098810. Oh, yang buy ada nggak yang buy? Ke naiknya? Ke 1098820. 8. Ya, maksudnya saya mau nyamain aja, hasilnya sama nih dengan ngitung manual tadi. 1098820. Itu sell ya? Buy. Oh, berarti yang rugi ya itu ya. Oke, kita ambil contoh itu ya. Misalkan kita buy satu lot juga ya. Satu lot harganya sama 1.09920 ya. Harganya ke 1.09820 ya. Berarti ini contoh yang rugi ya. Harganya ke sini turun, kita buy, berarti yang kita mau cari tahu kita ruginya berapa dolar, bener ya? Nah, sama kayak ngitung yang pipsnya, kita cari tahu dulu nih selisih yang turun ini berapa pips. Kalau ini tadi komaannya 0, satuannya 0, puluhan pipsnya 1 ya, ini 0, ini 0 semua ya. Berarti kita tahu harganya turun adalah 10,0
pips. Oke, sama kayak tadi yang ini ya. Selisihnya berapa langsung berarti ini adalah pipsnya. Ini juga berarti selisihnya ada 10 pips. Tinggal dikaliin aja lotnya 1 dikali pipsnya dikali $10. Berarti 10. $10 nih rumusnya ya. Jadi kita tahu kita ruginya adalah 1 dikali 10 dikali 10, kita rugi $100, bener ya? Sama nggak dengan yang tidak ngitung manual? Sama kan? Nah, jadi ini ada dua metode cara ngitungnya, untung ruginya tadi. Yang manual berhubungan dengan kontrak size-nya kita kalikan. Kalau yang pakai pips, kita cari tahu dulu pipsnya, lotnya tetap kalikan $10 untuk yang di pips rumusnya. Jadi ada dua cara ngitungnya, tergantung kalian mau pakai yang mana yang lebih gampang. Ada orang yang ngitungnya manual, ada orang yang udah trading lama dia ngitungnya by pips juga ada. Jadi ketika kalian nanti ketemu nasabah atau klien yang ngitungnya manual, kalian tahu, yang mereka ngitungnya pakai pips kalian juga ngerti. Sampai di sini ada mau ditanyain? Ini yang forex ya. Nah, setelah ini yang gold. Udah dicatat? Paham ya? Yang pertama tadi ngitung manual, komanya tetap kita ikut sertakan. Yang kedua pakai pips, nggak perlu pakai koma. Nah, cukup kita cari pipsnya dulu berapa. Udah saya hapus ya. Nah sekarang yang gold sama aja sih sebenarnya, cuman ya biar tahu juga ya. Ini sama aja. Saya ganti ini angkanya aja. Nah untuk gold juga sama. Coba kalau dilihat harga gold juga digitnya kan 6. Kalau pakai pips kita berpatokan di digit angkanya, digit harganya, sorry. Digitnya 6 juga ya, untuk di gold ya. Misalkan tadi harganya di 2025, misalkan 00 ya. Nah ini sama nih, komaan, satuan, puluhan, sama kayak tadi 6 digit juga ya. Nah, jadi untuk di gold pun juga sama. Misalkan nih buy juga ya, kita buy satu lot di harga 2025,00. Sekarang harganya ke 2035,50 nih misalkan nih. Nah, kalau harganya dari 2025 ke 2035,5, harganya naik atau turun? Naik ya. Posisinya kita buy, berarti kita mau cari untungnya berapa. Bener ya? Kita cari dulu pipsnya berapa, sama komanya nggak perlu dilihat, karena kita udah patokan yang kayak ini. Komaan pipsnya ada berubah nggak? 0 ya. 1, berarti kalau udah komaan pips jangan lupa dikasih koma. Satuan pipsnya naik 5 ya. Untuk puluhan pipsnya 0 ya. Untuk ratusan pipsnya 1 ya. Ini 0 semua ya. Nah berarti kita tahu harganya dari 2025 ke 2035,5 itu ada kenaikan 105
pips. Langsung aja 105,0 pips. Nah, kita mau cari tahu untungnya berapa dolar, berarti kita kaliin aja. Satu lot ini, 1 dikali pipsnya dikali 10 dolar dulu ya. Jangan lupa ya. 1 lot dikali 105 pips dikali 10 dolar. Dapatlah kita untungnya berapa? 1050 ya. Kita profit 1050 dolar. Jadi kita tahu dulu pergerakan harganya berapa pips dia naiknya. Kalikan lotnya jangan lupa, baru dikaliin 10 baru dapat untung ruginya. Seperti itu. Paham? Untuk yang gold juga sama. Contoh kita ambil contoh yang sebelumnya tadi, ada yang kalau yang di gold manual tadi posisinya buy ya. Buy di harga 2025. Terus di bawahnya 2028,5. Oh, harga selanjutnya ini 0,00 ya. 2028,50 ya. Buy-nya 1 lot juga ya. Nah, kita ambil contoh ini, kita cari tahu pipsnya dulu. Ini koma pipsnya ada naik nggak? Nggak ya, 0 ya. Koma. Ini naik 5 satuannya ya. Oke. Untuk puluhannya 5 ke 8 naik ya. Berarti ada 3 ya. Ini nggak ada semua, 0 semua ya. Berarti kita tahu harga gold dari sini ke sini naiknya 35,0 pips. Langsung aja dikaliin 1 lot dikali 35 dikali 10 dolar. Dapatlah kita untungnya adalah 350 dolar. Sama ya hasilnya ya. Sama nggak? Sama ya. Nah, jadi ada 2 macam teknik hitung untung ruginya transaksi. Yang tadi pertama manual, yang ini pakai istilah pips. Tergantung kalian mau pakai yang mana yang menurut kalian lebih gampang carinya. Lebih gampang manual sih Pak. Lebih gampang manual ya. Untuk apa? Prospek ke customer ya kan. Ya, kalau Dia nggak bingung. benar, kalau Ya. kalau ketemu yang baru belajar trading, ya bagusnya pakai yang manual karena kan sesuai koma-komanya gitu. Tapi takutnya kan kalau kalian mau prospek ketemu klien yang sudah trading ya. di tempat lain yang udah lama nih, dia biasa ngitungnya pakai pips ya. Kita harus ngikutin cara dia ngitung juga kan. Seperti itu ya. Sampai sini ada mau ditanyain? Paham ngitungnya? Paham eksekusi yang dipakai tadi? Udah ya, buy limit, sell stop, buy stop, eksekusi pasar. Ini ngitung untung ruginya, stop loss untuk apa, take profit pasangnya di mana? Paham ya? Nah, jadi ada yang mau tanyain? Jelas? Angkat semua ya. Jadi trainingnya selesai sampai di sini. Minimal basicnya kalian udah dapet yang hari pertama tadi dari segi spread, leverage, kontrak size, semua dasar-dasarnya. Hari ini cara ngitung sama cara eksekusi di MT4-nya. Paham ya? Cukup sekian sampai di sini ya. Terima kasih ya.